Seperti matahari, sejarah manusia timbul dan tenggelam, tinggalkan jutaan hikmah dan tanda-tanda ketuhanan dalam kelebatan rimba, terjal dinding batu dan kedalaman samudra, bahkan lewat sebuah penemuan kecil sekalipun. Subhanallah, Sumedang ternyata indah banget. Udaranya segar, bersih dan sejuk. Pemandangannya, wih, keren. Iya, kalau lihat persawahan kayak gini jadi inget di Bali. Panoramanya mirip sama persawahan-persawahan di Mengui. Nah pemirsa, kita udah sampai Sumedang nih. Hari ini kita mau ke Cadas Pangeran untuk melihat bekas-bekas kekejaman Dendels. Dia itu dulu pernah memaksa rakyat untuk memahat batu cadas dengan menggunakan tangan. Ih, kejam banget ya. Iya, kekejaman Dendels mengundang kemarahan Pangeran Cornel. Beliau adalah Pangeran Kabupaten Sumedang yang kemudian menentangnya. Pangeran Cornel atau Pangeran Kusuma Dinata atau Raden Adipati Surya Nagara III yang di masa kecilnya dipanggil Aum Jamu hampir saja gagal menjadi Bupati Sumedang. Ketika Pangeran Adipati Surya Nagara II mangkat pada tahun 1775, Aum Jamu baru berusia sekitar 15 tahun. Selama menunggu Aum Jamu dewasa, pemerintahan Kabupatian Sumedang dijabat sementara oleh bangsawan dari Parakan Muncang yang bernama Raden Tanubaya. Pemerintahan transisi itu berlangsung selama lebih dari 16 tahun. Hal itu terjadi karena Raden Tanubaya enggan melepas tahta. Maka dimulailah pengembaraan panjang sang pewaris Kabupatian Sumedang itu selama lebih dari 16 tahun. Lapar nih, kita mampir dulu yuk. Aku pengen makan tahu Sumedang nih pakai cengek, enak banget loh. Siang-siang gini sih enaknya makan ubi cilembu yang manisnya kayak madu sambil minum air kelapa muda. Udah, Yuk. sekalian di set aja deh. Lagian kan Cadas Pangeran udah deket. Yuk. Tuh.
kendaraan Aom Jamu membawanya ke Cianjur. Di sebuah perkebunan, ia kemudian dikenal sebagai pemuda jago bela diri dan sangat terampil berburu. Kehebatannya didengar Bupati Cianjur yang ternyata masih kerabat ayahnya. Aom Jamu pun dipanggil untuk bekerja di Kabupaten Cianjur. Karena keterampilan dan kecerdasannya, dalam waktu singkat, Aom Jamu sudah menguasai dan menduduki berbagai pekerjaan yang sangat penting. Sejauh-jauh bangau terbang, akhirnya pulang ke sarang jua. Setelah 16 tahun meninggalkan Sumedang, akhirnya pada tahun 1791, Aom Jamu ditempatkan oleh Residen Priangan Van Hotman sebagai Bupati Sumedang. Sumedang kembali memiliki Bupati titisan Raja Sumedang Larang, keturunan Prabu Siliwangi yang membanggakan rakyat Sumedang. Raden Jamu sang pewaris dilantik jadi Bupati Sumedang dan diberi gelar Pangeran Adipati Suryanagara III. Nah, Raden Jamu alias Raden Adipati Suryanagara III inilah yang kemudian dipanggil Pangeran Kornel. Ia dipanggil Pangeran Kornel karena dianugerahi pangkat tituler kolonel oleh pemerintah Hindia Belanda. Karena sulit dengan lidah Sundanya, maka masyarakat Sumedang memanggilnya Pangeran Kornel. Nah, dialah satu-satunya orang yang berani menentang Dendels pada saat itu. Seorang Inggris menyebut Daendels sebagai manusia bengis yang keluar dari lumpur dan tak punya belas kasihan. Tetapi seorang pangeran dari daerah Pasundan yang amat bersahaja telah berani menentangnya dengan tegas. Kekejaman macam apa sesungguhnya yang membuat seorang pangeran yang tenang itu menjadi murka? Pangkat militer yang diperoleh Pangeran Adipati Suryanagara III diberikan pemerintah Hindia Belanda atas jasa-jasanya mengamankan daerah perbatasan antara Sumedang Cirebon dari gangguan para pengacau dan perampok yang kerap beraksi di perbatasan yang berhutan lebat itu. Di masa pemerintahannya, Kabupaten Sumedang mencapai kemajuan amat mengesankan. Pangeran Kornel berhasil merombak hutan lebat menjadi perkebunan kopi yang subur. Sehingga produksi kopi yang sebelumnya hanya 2.500 pikul per tahun naik menjadi 25.000 pikul per tahun. Pangeran Kornel juga berhasil memperpendek masa pengangkutan hasil bumi dari perkebunan di gunung-gunung ke pusat pengumpulan di kota dari 20 sampai 60 hari menjadi 2 sampai 6 hari saja. Disinilah selama setahun, mulai tahun 1811 hingga 1812, ribuan orang menderita dalam kerja paksa yang teramat berat, membelah dinding cadas dengan alat seadanya. Ini dia prasastinya. Di bawah pimpinan Raden Demang Mangkupraja dan di bawah penelitian Pangeran Kusuma Dinata, dibuat pada tahun 1811, dibobok dari tanggal 26 November sampai tanggal 12 Maret 1812. Ternyata Gunung Cadas yang dibobok itu tinggi banget. Iya, cuma pakai pahat, skop, cangkul, dan belencong. Kebayangkan,
gimana kerasnya pekerjaan bikin jalan pos ini dulu. Tak sedikit penderitaan itu akhirnya berujung kematian. Kelaparan, kelelahan, dan penderitaan tak tertanggungkan. Katanya sih di atas banyak kuburan para pekerja pembobok jalan yang meninggal di tempat ini. Dan sayangnya di atas juga banyak terdapat sesajen. Kenapa sih, Fit? Tempat-tempat bersejarah malah sering dipakai buat praktek klinik. Orang sering beranggapan kalau arwah orang-orang hebat yang meninggal dengan cara yang hebat juga bisa ngewujudin keinginannya. Itu yang disebut musyrik, nggak masuk akal. Mana ada orang meninggal bisa bantu kita. Iya, seharusnya kita yang masih hidup mendoakan mereka supaya mereka masuk surga. Daendels adalah seorang penjahat yang tergolong jenis yang tak terbayangkan. Seorang monster yang diangkat keluar dari lumpur masa-masa paling gawat revolusi Perancis. Daendels sangat kejam dan tak acuh pada nyawa manusia. Begitulah Lord Minto, Gubernur Jenderal Inggris untuk India, yang ikut merebut Hindia Timur di masa pemerintahan Daendels, menggambarkan sosok Daendels. Pada saat itu adalah masa Gubernur Jenderal Daendels. Masyarakat Sumedang dipaksa untuk membuat jalan di Cadas Pangeran yang ya kondisinya sangat berat sebetulnya, karena itu merupakan cadas, gitu ya, batu cadas yang sangat keras, yang kalau dalam bahasa Sunda pamohalan sebetulnya bisa dikerjakan atau sangat berat untuk bisa dikerjakan oleh rakyat dengan tenaga yang apa adanya, begitu ya, dengan alat-alat yang apa adanya. Dan itu terbukti pada saat pengerjaan banyak korban jatuh dari rakyat Sumedang yang pada saat itu dipaksa untuk bekerja membangun jalan itu. Sebagai seorang pemimpin yang memiliki jiwa heroisme, kemudian juga sangat sayang kepada rakyat Sumedang, Pangeran Cornel pada saat itu pemimpin rakyat Sumedang melakukan protes keras kepada Gubernur Jenderal Daendels, dan itu ditampakkan pada saat Pangeran Cornel ini ketemu dengan Gubernur Jenderal Daendels. Dia melakukan sikap dengan bersalaman tetapi menggunakan tangan kiri, sementara tangan kanannya memegang kris. Itu tanda protesnya Pangeran Cornel karena rakyatnya yang begitu sengsara, menderita, dipaksa untuk bekerja keras. Dan akhirnya Gubernur Jenderal dengan protes keras dan keberanian yang ditampakkan oleh Pangeran Cornel akhirnya memberikan keringanan-keringanan, dan alhamdulillah pada akhirnya kerjaan membangun jalan Cadas Pangeran yang begitu berat itu bisa diselesaikan tanpa kemudian harus mengorbankan begitu banyak rakyat Sumedang pada saat itu. Tak bisa disangkal, hadirnya Daendels di Hindia Timur telah menebarkan bencana, kehancuran, tragedi kemanusiaan, dan maut di mana-mana. Januari 1808, Marsekal Herman Willem Daendels menginjakan kakinya di Pulau Jawa. Tidak seperti para pejabat tinggi Belanda lain yang biasa mendarat di Batavia, Daendels malah mendarat di Anyer. Dari Anyer ke Batavia, Daendels menggunakan kereta kuda. Perjalanan dari Anyer ke Batavia itulah yang menimbulkan inspirasi kepada Daendels untuk membuat jalan pos Anyer Panarukan. Kerja paksa diterapkan Daendels untuk membangun jalan Anyer Panarukan atau jalan pos. Karena pada saat itu keuangan pemerintah kolonial Hindia Belanda sedang dalam keadaan kolaps. Waktu itu, VOC bangkrut dan dibubarkan karena pailit, sehingga meninggalkan hutang yang sangat besar.
bencana memang sedang mengepung Daendels. Tembok kota tua Batavia ambrol, membuat genangan air di mana-mana dan menyebarkan wabah penyakit yang melemahkan militer karena prajurit garnisonnya banyak yang mati dan sakit parah. Padahal Inggris terus saja menguatkan armadanya untuk menghancurkan dominasi Belanda di Hindia Timur. Untuk membangkitkan kembali kekuatan militer, perlu pelabuhan pangkalan angkatan laut yang kuat di beberapa daerah pantai. Dan yang paling penting adalah angkatan darat harus memiliki jalur darat yang mendukung mobilisasi besar-besaran dan cepat. Itu artinya perlu jalan darat yang menghubungkan bagian ujung barat ke ujung timur Pulau Jawa. Dengan kondisi keuangannya morat-marit, untuk membangun mega proyek dibutuhkan tenaga kerja yang murah. Satu-satunya cara adalah kerja paksa. Dan Daendels tahu cara yang ditempuhnya bakal menimbulkan perlawanan. Oleh karena itu, sebelumnya Daendels membuat perangkap. Dia membuat kebijaksanaan politik dengan mengharuskan setiap para raja, pangeran, dan pemuka agama diangkat sebagai pegawai pemerintah yang digaji. Nah, karena para raja, pangeran, dan pemuka agama dianggap menjadi panutan rakyat dan gampang untuk menggerakin orang, makanya Daendels mengincar tenaga gratisan dari mereka. November 1811. Jalan pos dari Anyer ke Panarukan hampir selesai. Tapi hambatan datang dari sebuah gunung cadas di Sumedang. 3 wanita tinggalkan jalan syarat sejarah itu. Kebanggaan menyeruak ke dalam dada. Ternyata bangsa ini banyak memiliki orang-orang yang berani dan teguh dalam mempertahankan kehormatan dan harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya atas kita semua. Alhamdulillah sekarang saya berada di Pulau Samosir, sebuah pulau yang berada di tengah pulau. Unik kan? Nah, yang terkandung di pulau ini lebih unik lagi. Ada peninggalan-peninggalan purbakala hingga keindahan alam yang menyejukkan mata. Jadi, jangan melewatkan penelusuran kita kali ini ya. Kapal feri yang aku tumpangi berlabuh di sebuah dermaga wisata bernama Tomok. Melangkah keluar area dermaga, aku disambut oleh begitu banyak souvenir khas Pulau Samosir. Perhatiin deh pemirsa, souvenirnya lucu-lucu ya. Harus pinter-pinter nahan diri nih. Perjalanan kita kan masih panjang. Bisa gawat jadinya kalau aku menghabiskan uang perjalananku di sini. Nah, tujuan pertama kita di Pulau Samosir ini adalah sebuah sumber air panas yang terdapat di kota Pangururan. Sumber air panas ini dimanfaatkan warga untuk membangun kolam-kolam pemandian air panas. Nampaknya ide bagus juga ya. Berendam di kolam air panas pada saat cuaca dingin seperti pada musim hujan ini. Pemirsa, di Samosir ini, tepatnya di daerah Pangururan, terdapat sumber air panas yang kini digunakan warga untuk membuka tempat-tempat pemandian air panas. Sekarang saya mau lihat ke sumber air panas tersebut. Yuk! Ternyata untuk sampai ke sana, aku harus mendaki.
Ya, bukan hal yang aneh untuk seorang host perjalanan 3 wanita. Tetapi itu bukan hal yang mudah juga loh pemirsa. Melewati bebatuan cadas yang gersang di tengah teriknya panas matahari yang bercampur dengan panas yang memancar dari dalam bumi. Benar-benar panas. Belum lagi aroma belerang yang sangat menyengat hidung. Tapi bagaimanapun, perjalanan harus terus dilanjutkan. Sekarang aku berjalan bersisian dengan banyak sekali pipa. Dan kini aku paham bagaimana para warga menyalurkan air panas ini sampai pada kolam-kolam pemandian mereka. Berikutnya, aku menemukan sebuah aliran sungai kecil yang unik. Gimana tidak unik? Air yang mengalir begitu jernih dan dasar sungainya berwarna kuning cerah. Bagus ya? Warna kuningnya seperti kulit pisang. Pemandangan seperti ini nih cuma ada di sini pemirsa. Mana ada lagi sungai yang dasarnya kuning begini. Pemirsa, walaupun belum sampai ke sumbernya, tapi airnya udah panas banget. Dan lihat deh, aliran airnya warnanya kuning. Itu menunjukkan kalau kadar belerangnya sangat tinggi. Menikmati arus sungai yang kecil ini ternyata bisa lumayan menghibur. Suara gemericik airnya bisa sedikit menenangkan diriku yang sedang dilanda kepanasan ini. Ditambah lagi dengan pemandangan Danau Toba yang bisa terlihat dari sini. Subhanallah. Alhamdulillah, aku sampai pemirsa. Aku sudah berada di sumber air panas itu. Dan akhirnya rasa penasaranku terjawab sudah. Pemirsa, ini dia mata air panasnya. Ternyata air sebanyak ini merembes dari bebatuan melalui lubang-lubang kecil. Subhanallah ya. Nah, berhubung tujuan kita di tempat ini sudah tercapai, maka saatnya untuk berpindah ke tempat berikutnya. Tetapi saat aku melihat dari atas sini, ya salam, ternyata jalan pulangnya jauh, pemirsa. Ya, begitulah keseharian kami. Kami memang jarang menampilkan cerita tentang perjalanan pulang. Tetapi kali ini akan kami tampilkan sedikit untuk memberi gambaran pada pemirsa bahwa untuk tiap objek yang dikunjungi, kami harus menderita sampai 2 kali. Burung yang terbang di angkasa. Pemirsa, di seputaran Pulau Samosir dan Danau Toba ini terdapat 2 objek wisata yang cukup terkenal, yaitu Batu Gantung dan air terjun Binangalom. Untuk ke sana, saya harus menyusuri Danau Toba dengan menggunakan speedboat. Ikuti terus ya pemirsa, karena katanya di sana indah banget. Ini dia perjalanan favoritku. Membelah Danau Toba dengan speedboat.
luar biasa. Anda harus mencobanya, pemirsa. Melaju dengan kecepatan tinggi di tengah-tengah danau yang begitu luas dan disuguhi dengan pemandangan yang spektakuler. Subhanallah. Kalau begini, perjalanan pulang yang jauh bukan merupakan masalah, malah menjadi anugerah, iya kan? Perjalanan menuju Batu Gantung memakan waktu kurang lebih 1 jam. Aku begitu penasaran dengan batu gantung ini. Katanya bentuknya mirip orang, pemirsa. Nah, kita sudah sampai, pemirsa. Lihat deh, mirip juga ya. Bentuknya seperti orang yang menggantung di batu, dan di sebelahnya ada batu kecil yang dianggap orang sebagai anjingnya. Nah pemirsa, itu dia batu gantungnya. Di balik batu gantung itu tersimpan sebuah legenda. Jadi dahulu kala ada seorang putri raja yang akan menikah dengan pria pilihannya. Namun kemudian sang raja memilih pria lain sebagai pasangannya. Nah, karena kecewa, di hari pernikahannya, sang putri tak kunjung hadir. Ketika dicari, ia ditemukan telah menjadi batu bersama dengan anjingnya. Yap, sudah cukup dengan batu gantungnya. Dan sekarang kita akan menuju air terjun Binangalom yang begitu tersohor keindahannya. Tetapi perjalanan ke sana memakan waktu sampai 4 jam. Lama banget, membuatku jadi sedikit bosan. Untuk mengusir rasa bosan, aku duduk di depan speedboatku yang melaju dengan kecepatan maksimum. Ekstrim juga ya. Di tengah perjalanan, aku melihat deretan rumah-rumah kecil mengapung di tengah danau. Awalnya, aku berpikir ada sejenis suku terapung yang hidup di Danau Toba ini. Tapi begitu aku dekati, ternyata aku keliru. Ini adalah tempat pemeliharaan ikan nila. Masya Allah, banyak sekali ikan nila merah yang dipelihara dalam satu unit jala terapung ini. Kata yang jaga, satu unit jala terapung ini bisa menampung hingga 15.000 ekor ikan. Masya Allah, sebuah usaha yang besar. Perjalanan pun berlanjut, hingga akhirnya air terjun itu sudah mulai tampak dari kejauhan. Itu dia air terjunnya, indah banget ya. Airnya langsung turun ke danau. Subhanallah. Ya Allah, ya Mutakabir. Aku belum pernah melihat keindahan air terjun seperti ini. Airnya meluncur dari ketinggian dan langsung jatuh ke danau, menciptakan deburan air, laksana pukulan hikmah yang langsung menyentuh hatiku. Aku jadi terharu melihat keindahan ini. Pemirsa, Fabi ayi ala iwah bikumatuka jiban. Semoga hikmat Tuhanmu yang mana lagi kah yang kau ingkari? Wah, sebuah pemandangan yang luar biasa. Kalau kita perhatikan lebih seksama, banyak ikan kecil yang berlompatan dengan girang di tempat jatuhnya air terjun itu. Ditambah lagi dengan air danau yang hijau-hijauan, semuanya dapat disaksikan dari speedboat kecil kami yang terombang-ambing oleh gelombang
yang tercipta dari deburan air terjun tersebut. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatnya. Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Karena sebelumnya kita telah menikmati keindahan alam yang sangat menawan, kini saatnya kita menelusuri budaya dan sejarahnya. Aku mulai dengan mengunjungi sebuah makam tua yang merupakan makam Raja-Raja Sidabutar. Saat memasuki komplek makam, aku diberi ulos oleh bapak yang bertugas sebagai pemandu wisata di situ. Saat aku berjalan mengelilingi komplek makam, baru aku sadar bahwa makam ini istimewa. Makam tertua di sini sudah berusia 500 tahun. Dan makam ini sebenarnya adalah peti mati yang terbuat dari batu. Sehingga si jenazah tersimpan di dalamnya dan bukan dikuburkan di tanah. Jadi, menurut pandangan raja, kalau dia dikuburkan di dalam tanah, ya tipis harapannya pergi ke nirwana. Pada makam raja kedua, terdapat hal yang sungguh unik, yaitu pada pipinya yang berwarna merah. Pada suatu waktu, raja yang kedua ini bertanding pencak silat dengan seseorang yang sakti. 3 hari di dalam pertandingan baru ini musuh dapat dia taklukkan. Lalu beliau bawa ke halaman istananya. Diambil pisau kecil, disayat tangannya. Ditampung darahnya di dalam satu piring kayu yang namanya dalam bahasa Batak sapa. Lalu beliau oleskan ke mukanya dan ke rambutnya yang panjang itu sebagai lambang keperkasaan. Cukup seram juga ya. Tapi masih ada yang lebih seram dari ini, yaitu Huta Sialagan. Dulunya tempat ini adalah kerajaan Raja Sialagan. Kini salah satu yang tersisa adalah bebatuan besar yang dipahat menjadi kursi. Di kursi ini dulu, seorang tersangka kejahatan diadili dan dijatuhi hukuman mati. Kemudian eksekusinya dilakukan di tempat ini. Setelah dipenggal oleh Algojo, orang itu diiris-iris, dipotong-potong, kemudian dimakan. Hal itu untuk menghilangkan ilmu hitam yang ada di diri orang tersebut. Mengerikan ya pemirsa. Masih mengenai sejarah, di Samosir ini pula terdapat sebuah museum yang menyimpan barang-barang peninggalan purbakala. Namanya Museum Hutabolon Simanindo. Di dalamnya tersimpan berbagai alat musik tradisional Batak, berbagai macam pahatan topeng dan patung. Di antara patung-patung tersebut, terdapat patung Debata Idu Parorot, sebuah patung yang disembah oleh orang-orang Batak dulu karena dianggap sebagai nenek moyang orang Batak. Ada pula patung Panjulu Balang yang berisikan abu manusia dan berfungsi sebagai penolak bala. Kemudian, tak jauh dari museum, diselenggarakan pertunjukan tari tradisional Batak. Maka aku pun bersegera ke sana. Tarian pertama yang dipertunjukkan adalah tarian Mangalahat Horbo.
yang dulunya bertujuan untuk memberikan persembahan kerbau pada para dewa dan arwah nenek moyang. Selanjutnya, aku diajak menari bersama. Seru juga loh. Banyak juga turis-turis asing yang ikut menari bersama kita. Pada bagian selanjutnya, dipertunjukkan sebuah tongkat magis sakti yang bernama Tunggal Panaluan. Tongkat ini dipercaya memiliki kemampuan mulai dari menurunkan hujan, memberikan keturunan, membawa petaka, hingga kematian pada orang tertentu. Di akhir acara, dipertunjukkan sebuah tarian boneka yang bernama Gondang Si Gale-Gale. Boneka yang menari itu konon adalah anak seorang raja yang telah meninggal.